warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sosiolinguistik, variasi bahasa dalam konten kreator YouTube. Diharapkan video ini bisa memberi wawasan pada teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Rohmawati, mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman sekalian, pasti sering kan melihat atau menonton video-video di YouTube, baik untuk hiburan, pembelajaran, serta menambah wawasan. Ternyata, aplikasi bahasa tersebut memberikan dampak perubahan bahasa pada kita, terkhususnya pada generasi muda yang rentan untuk mengikuti tren terbaru. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya. Apa sih hubungan antara YouTube dan sosiolinguistik? YouTube merupakan salah satu platform online yang popularitasnya sangat tinggi saat ini. YouTube telah menghadirkan jutaan video dengan berbagai macam konten yang menghibur dan bermanfaat yang membuat jutaan pengguna internet mengakses YouTube. Hal ini menguntungkan para konten kreator sehingga mereka berlomba-lomba membuat video yang menarik, unik, dan berkualitas tinggi. Mengingat semakin banyaknya YouTuber dan vlogger yang muncul di Indonesia dengan jumlah subscriber atau pengikut yang tidak sedikit, menandakan bahwa kemunculan mereka telah menjadi suatu tren terbaru di kalangan generasi muda saat ini. Para YouTuber juga seringkali menggunakan kata-kata atau frasa yang unik, bahkan tidak jarang mereka menghasilkan kata-kata baru. Sehingga terjadi alih kode dan campur kode di dalam kalimat, mengindonesiakan kata-kata asing, penggunaan kata-kata gaul dan slang agar terasa lebih familiar dengan penonton yang sebagian besar merupakan generasi muda. Ragam bahasa inilah yang menarik untuk kita analisis atau kita bahas karena tak jarang para penonton yang tergolong masih remaja akan mengikuti gaya berbahasa para YouTuber atau vlogger yang mereka ikuti. Dengan demikian, secara tidak langsung kita membahas tentang sosiolinguistik, yaitu para YouTuber atau vlogger ini memberikan pengaruh dalam berbagai hal, salah satunya adalah bahasa yang mereka gunakan. Banyak kita jumpai generasi muda saat ini banyak menggunakan bahasa atau kosakata baru yang sering mereka dengar pada konten YouTube yang mereka sukai, seperti kata guys, terciduk, kuy, kemudian penggunaan bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa slang atau bahasa gaul, dan lain sebagainya. Komarudin 2007 menyebutkan bahwa di era globalisasi ini kita diterpa oleh konsep dan kosakata asing yang demikian dahsyatnya. Hal ini dapat kita mudah cermati dalam penggunaan bahasa oleh para YouTuber dan vlogger di Indonesia dalam video-video mereka. Kalian pasti penasaran kan apa saja variasi-variasi bahasa yang ada pada YouTube? Beberapa variasi atau ragam bahasa yang digunakan oleh konten kreator YouTube, diantaranya yang pertama yaitu campur kode. Campur kode ialah memasukkan unsur-unsur atau serpihan-serpihan bahasa lain ke dalam suatu konteks percakapan. Mungkin sudah tak asing lagi ketika kita mendengar beberapa kata seperti guys, subscribe, like, follow, enjoy, komen, WhatsApp, upload, dan lain-lain. Para YouTuber tersebut melakukan campur kode dalam konten-konten mereka, dan bahasa yang sering kali disisipkan dalam ujaran yang disampaikan oleh mereka adalah bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Jepang, bahasa Korea, serta bahasa daerah asal mereka. Seperti contoh pada video ini. Cepetan nggak subscribe, like, dan share. Kalau nggak Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan subscribe sekarang. Kata subscribe pada video tersebut merupakan contoh nyata campur kode bahasa Inggris ke dalam suatu ujaran kalimat yang diucapkan oleh para YouTuber. Kata subscribe bahkan sudah menjadi kata-kata wajib yang digunakan oleh para YouTuber dalam video-video mereka. Yang kedua yaitu alih kode. Alih kode artinya peralihan atau pergantian, perpindahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Alih kode ialah gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan situasi. Seperti dalam video ini. Kalau kita kalah, ya kita kalah. Kalau saya kalah, saya kalah. It's all on you, don't blame others. Now, what am I going to do? Pada contoh tersebut, jelas sekali terlihat peralihan kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan satu
kalimat pembuka dalam bahasa Indonesia kemudian beralih sepenuhnya menjadi bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu interferensi. Interferensi ialah masuknya unsur suatu bahasa ke dalam bahasa lain yang mengakibatkan pelanggaran kaidah bahasa yang dimasukinya, baik pelanggaran kaidah fonologis, gramatikal, leksikal maupun semantik. Seperti pada kata ngeprank, chattingan, ngekailet, nge-tweet dan lain-lain. Seperti dalam video ini. Soalnya kita itu prank. Ya Bang, lagi sampai nangis ya Allah. Dari contoh tersebut, jelas sekali terlihat interferensi bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, di mana kata-kata dalam bahasa Inggris yaitu prank yang artinya memberikan kejutan atau menjahili yang mendapat awalan men yang dalam bahasa Indonesia akan membentuk suatu kata kerja aktif. Dalam hal ini juga terjadi penyesuaian lagi di mana yang seharusnya mengprank dipersingkat dan disesuaikan dengan pengucapannya menjadi ngeprank. Hal yang sama juga terjadi pada masuknya awalan bahasa Inggris yaitu auto yang sering diimbuhkan pada kata-kata bahasa Indonesia seperti unfaedah, auto ngakak, dan lain-lain. Peristiwa ini dapat dikatakan melanggar kaidah bahasa yang dimasuki oleh bahasa kedua, dan contoh tersebut merupakan interferensi dalam kaidah morfologi atau pembentukan kata. Yang keempat yaitu kata-kata slang dan jargon. Ditemukan dalam gaya bahasa para YouTuber dan vlogger di Indonesia seperti kuy, terciduk, receh, woles, hakiki, kepo, takis, baper, miskin, asiap, OTW, bocil, tuman, ambiar. Selain itu, kata-kata slang untuk menyapa orang lain juga cukup banyak ditemukan seperti kata ngap, lur, bro, bre, dan bosku. Seperti dalam salah satu raja YouTuber Atta Halilintar telah memperkenalkan jargon Asiap yang menjadi ciri khasnya dalam setiap konten videonya di YouTube. Kata ini sangat populer di kalangan anak muda dan telah menjadi kata-kata slang yang sering digunakan. Berbagai kata-kata slang ini dapat dikatakan muncul sebagai daya kreativitas penutur sehingga menghasilkan istilah atau kata baru. Dapat pula berupa singkatan atau pemotongan kata atau celiping. Yang kelima yaitu integrasi. Integrasi artinya pinjaman. Biasanya terjadi ketika kata atau istilah tertentu tidak ada atau belum ditemukan padanannya. Contoh kata mukbang yang berasal dari bahasa Korea yang artinya makan sambil siaran. Kata ini berasal dari akronim bahasa Korea yaitu muknun yang artinya makan dan bongsom yang artinya siaran. Jadi arti kata mukbang adalah makanan sambil siaran secara online dan menjadi sangat populer di kalangan YouTuber atau vlogger yang menyuguhkan konten wisata kuliner. Dengan adanya berbagai gaya bahasa yang sering dipakai oleh para YouTuber dan vlogger Indonesia dalam video konten mereka, maka tak jarang para viewers mereka menjadi terpengaruh dengan sering menggunakan kata-kata atau gaya bahasa tersebut. Hampir semua anak muda dan remaja di Indonesia mengenal jargon Asiap dari Atta Halilintar atau menggunakan kata hi guys, bro, prank, atau baper dalam percakapan mereka. Namun, ternyata mereka juga cukup selektif dan tahu menempatkan kesopanan ketika berbicara dengan lawan bicara. Mereka hanya menggunakan kata-kata atau gaya tersebut ketika mereka berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman-teman. Itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.